Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bilangan bulat. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai operasi hitung pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Oke, langsung saja Ibu mulai untuk pemaparan materinya dan jika nanti saat menyimak pemaparan video dari Ibu, jika ada kendala atau kesulitan, mungkin nanti bisa ditanyakan melalui WA grup, bisa didiskusikan melalui WA grup atau japri ke WA Ibu, silahkan. Oke, jadi untuk yang pertama, itu ada prinsip dari operasi hitung campuran. Nah, dalam melakukan operasi hitung, tentunya itu ada prinsip atau aturan yang harus kalian ketahui. Adapun untuk prinsip dari operasi hitung campur yang pertama yaitu satu, jika operasi hitung campuran melibatkan tanda kurung. Masih ingat kira-kira tanda kurung? Jadi nanti ketika ada tanda kurung, sebentar Ibu gambarkan untuk tandanya. Jadi nanti ketika ada tanda kurung seperti ini, itu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di dalam tanda kurungnya. Jadi nanti dilihat angka dan tanda operasinya yang berada di dalam tanda kurung itu. Nah, itu silahkan nanti diselesaikan terlebih dahulu. Itu untuk prinsip yang pertama. Kemudian untuk prinsip yang kedua yaitu jika operasi hitung campuran tanpa menggunakan tanda kurung, jadi tidak ada tanda kurungnya, maka urutan pengerjaannya adalah perkalian atau pembagian. Jadi selesaikan dulu yang merupakan operasi perkalian atau pembagian. Baru dilanjut pada operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi antara perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan itu yang paling kuat atau yang lebih didahulukan itu adalah yang perkalian atau pembagian. Kemudian baru dilanjutkan penjumlahan dan pengurangan. Itu ya anak-anakku. Oke, jadi setelah kita mengetahui prinsip dari operasi hitung campur, kita bisa langsung untuk ke penerapan contoh soalnya. Dan untuk contoh soalnya sendiri nanti tidak hanya hitung-hitungan seperti yang Ibu tampilkan ini. Mungkin nanti bisa penerapan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi sebenarnya bilangan bulat itu erat kaitannya dengan kehidupan di sekeliling kalian. Misalkan kalian memperkirakan perhitungan skor ketika kalian ujian atau kalian menghitung suhu di suatu daerah. Nah, itu kalian bisa menggunakan konsep dari bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita belajar tentang contoh soal-soal yang tidak terlalu kompleks, yang masih terlalu ringan, maksudnya belum menuju ke yang hot. Nah, langsung saja untuk contoh soal yang pertama. Di sini tentukan hasil dari negatif 18 dikurangi negatif 9 dibagi negatif 6 ditambah dengan negatif 3. Nah, ingat di prinsip satu tadi, karena ada tanda kurung, maka harus menyelesaikan operasi yang berada di dalam kurung. Itu yang ada pada prinsip poin pertama pada operasi hitung campur. Nah, kebetulan di sini yang berada di dalam kurung itu adalah negatif 18, negatif 9. Berarti negatif 18, negatif 9. Berarti hutangnya bertambah. Hutang 18, hutang 9. Sehingga hutangnya menjadi negatif 27. Kemudian dibagi. Ingat, ini tandanya dibagi yang di luar kurung ini. Dibagi dengan yang berada di dalam kurung yang kedua yaitu negatif 6 ditambah dengan negatif 9. Hutangnya 6, nambah lagi hutangnya 3. Berarti hutangnya menjadi negatif 9. Kemudian, kemarin pada operasi perkalian kita sudah belajar tentang beberapa sifat. Misal, pada perkalian negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya positif. Pada pembagian negatif dibagi dengan negatif, hasilnya juga positif. Nah, kebetulan di sini ada negatif 27.
dibagi dengan negatif 9. Nah, ini kan pembagian negatif dengan negatif, sehingga nanti hasilnya adalah bilangan bulat positif. Di sini nilainya adalah negatif 27 dibagi dengan negatif 9, sehingga diperoleh hasilnya adalah 3. Gitu, untuk contoh pertama menggunakan prinsip pada poin pertama. Terus kemudian di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan hasil dari 5 ditambah dengan negatif 45 dibagi dengan 9 dikalikan 3 dikurangi dengan 18. Nah, ingat prinsip pada poin kedua tadi, yaitu silakan diselesaikan terlebih dahulu pada operasi perkalian atau pembagian, kemudian baru dilanjut pada operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Nah, langsung saja di sini untuk pembahasannya. Eee, di sini oh iya, di sini Ibu menuliskan soalnya agak sedikit kurang ya. Sini 5 ditambah negatif 45 itu dibagi dengan 9. Oh iya, ini kurang yang dikalikan dengan 3. Sini ya Ibu tambahkan, dikali 3 terus kemudian baru dikurang dengan negatif 18. Nah, untuk pengerjaannya tadi kan kita dahulukan yang ada tanda operasi perkalian atau pembagian. Nah, di sini kebetulan perkaliannya itu berada pada di 9 dikali 3, kemudian pembagiannya ada di negatif 45 dibagi dengan 9. Nah, ini nanti kita selesaikan yang pembagian terlebih dahulu. Kita selesaikan yang ini, yang negatif 45 dibagi dengan 9. Negatif 45 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 5. Maaf, hasilnya adalah negatif 5. Ini ya, yang Ibu garis bawahi berwarna merah. Kemudian dikalikan dengan 3. 3-nya sama seperti yang di atas ini tadi. Terus dikurangi dengan 18. Jadi untuk, baris yang kedua ini, itu, posisi yang berubah angkanya yaitu hasil pembagian dari negatif 45 dibagi 9 tadi, diperoleh negatif 5. Kemudian tetap sama dikalikan dengan 3 dan dikurangi 18. Terus kemudian yang ini, yang negatif 5 dikalikan dengan 3 ini kita selesaikan terlebih dahulu, karena tadi mengingat pada prinsip poin kedua, yaitu kita harus menyelesaikan yang operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, di situ ada negatif 5 dikalikan dengan 3 diperoleh negatif 15. Terus kemudian yang di depan tadi masih sama 5 ditambah dengan negatif 15 dikurangi dengan 18. Nah, di sini tadi hutangnya 15, dibayarnya 5, berarti masih hutang 10. Kemudian dikurangi dengan 8. Nah, tadi hutangnya 10, maaf dikurangi dengan 18 ya. Jadi hutangnya 10, hutang lagi nih 18, sehingga hutangnya bertambah menjadi negatif 28. Gitu ya anak-anakku. Nah, tadi kan ini, masih penerapan hitungan campur pada, operasi bilangan bulat yang masih sederhana, belum mengarah ke permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke menyelesaikan permasalahan, sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, di sini contohnya ada yang pertama, suhu udara di suatu wilayah di Eropa ketika musim dingin. Oke, bentar ya, Ibu ganti warnanya. Ketika musim dingin adalah negatif 12 derajat Celcius, dan menjelang musim semi, suhu udara naik menjadi negatif 3 derajat Celcius. Hitunglah selisih suhu ketika musim dingin dan menjelang musim semi. Nah, untuk pembahasannya, di sini kan musim dingin itu suhunya negatif 12, sedangkan saat musim semi suhunya adalah negatif 3 derajat Celcius. Ketika di bilangan bulat negatif, itu semakin kecil angkanya, semakin dia nilainya besar. Tapi semakin dia besar angkanya,
itu nilainya semakin kecil. Jadi, negatif 3 itu lebih besar daripada negatif 12. Ingat ya, jadi di pertemuan pertama kemarin kita juga sudah belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Kira-kira bilangan bulat negatif 3 sama negatif 12 itu kan lebih besar yang mana? Nah, kemarin kan kita sudah belajarin itu. Nah, sekarang bisa kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat khususnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sudah Ibu, berikan catatan ya bahwa negatif 3 itu lebih besar daripada negatif 12. Nah, yang perlu diingat ketika kalian mencari selisih, selisih itu kan artinya dikurang ya. Nah, ketika kalian mencari selisih, kalian harus mencari nilai yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian setelah ketemu nilai yang terbesar, baru dikurangi dengan nilai terkecil. Nah, begitu juga pada kasus nomor satu ini. Berarti suhu terbesar itu adalah negatif 3 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu terkecilnya adalah negatif 12 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari suhu atau selisih suhunya, kan tadi Ibu menyampaikan selisih itu adalah nilai yang tertinggi atau yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terendah. Nah, berarti sini untuk selisih suhunya adalah negatif 3 dikurangi, kan selisih artinya dia dikurangi. Sama seperti yang bagian catatan ini yang Ibu berikan tanda biru. Jadi ini selisih adalah dikurangkan, jadi negatif 3 dikurangi dengan negatif 12. Nah, yang perlu diingat di sini ada negatif ketemu negatif, sehingga ini hasilnya adalah positif. Sehingga diperoleh negatif 3 ditambah dengan 12, hasilnya adalah 9 derajat Celcius. Jadi selisih suhunya ketika musim dingin dan menjelang musim semi adalah 9 derajat Celcius. Gitu ya anak-anak. Pokoknya kalau selisih yang perlu diingat itu adalah nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu dalam kegiatan studi tour yang diikuti oleh 276 siswa SMP Negeri 2 Manis Renggo, sekolah menyediakan bus berkapasitas 50 penumpang. 18 guru diminta untuk mendampingi siswa dalam kegiatan tersebut. Berapa bus yang diperlukan dalam kegiatan tersebut? Berapa jumlah tempat duduk yang kosong dalam bus tersebut? Jadi di sini minta dua buah jawaban. Yang pertama, banyaknya bus, itu ada berapa? Terus kemudian yang kedua adalah jumlah tempat duduk yang kosong. Jadi kalian sebelum menentukan banyaknya bus sama jumlah tempat duduk yang kosong, kalian harus menentukan jumlah seluruh penumpang terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah seluruh penumpang, siswanya tadi ada 276, kemudian ditambah dengan gurunya ada 18, sehingga jumlah penumpang seluruhnya adalah 276 ditambah dengan 18, yaitu 294 penumpang. Sudah ketemu nih banyaknya penumpang. Terus kemudian kapasitas satu bus tadi adalah 50 penumpang. Berarti kita bisa mencari jumlah bus yang diperlukan dengan cara membagi jumlah penumpang seluruhnya dibagi dengan kapasitas pada satu bus, yaitu 50 penumpang. Yaitu 294 dibagi dengan 50. Dapatlah hasilnya adalah 5,88. Nah, 5,88 ini kita bulatkan ke atas. Kan nggak mungkin bus posisinya 5,88. Busnya kan eh, bilangannya bilangan genap, entah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, 5,88 ini kita bulatkan ke atas sehingga bus yang harus disediakan di sekolah adalah 6. 6 bus untuk mengangkut semua penumpang. Jadi, bus yang diperlukan SMP Negeri 2 Manis Renggo untuk kegiatan studi tour itu sebanyak 6 bus. Nah, kemudian jumlah tempat duduk yang kosong itu bisa kita cari dengan cara, tadi kan butuhnya 6 bus. Terus satu bus tadi banyaknya penumpang ada 50. Kemudian
Total penumpang siswa sama guru tadi ada 294. Berarti bisa kita cari di sini 6 dikalikan 50 itu berarti 300. Ini ya, Ibu tambahkan 300. Terus dikurangi dengan 294. Sehingga diperoleh untuk sisa tempat duduknya sebanyak 6 tempat duduk. Gitu ya untuk pembahasan soal yang kedua. Kemudian untuk pembahasan soal yang terakhir yaitu, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4. Jawaban salah nilainya negatif 2 dan tidak dijawab nilainya negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rita berhasil menjawab benar 31 dan salah sebanyak 6. Kemudian skor yang diperoleh Rita adalah, nah di sini yang perlu diingat, eee, kita sudah tahu bahwa jumlah seluruh soal itu adalah 40, tapi yang dijawab benar hanya 31 dan yang salah ada 6. Berarti kemungkinan ada beberapa soal yang tidak dikerjakan. Nah, soal yang tidak dikerjakan berarti nanti bisa kita cari melalui 40 tadi soal seluruhnya dikurangi dengan yang dijawab benar ada 31, kemudian dikurangi dengan yang dijawab salah ada 6. Sehingga hasilnya adalah 40 dikurangi 31 itu ada 9, 9 dikurangi dengan 6 itu ada 3. Berarti 3 soal tidak dijawab oleh Rita. Nah, untuk mencari skor yang diperoleh Rita, berarti kita harus mencari skor pada masing-masing soal benar, soal salah, ataupun soal yang tidak dijawab. Nah, tadi kan ketika benar dapat nilainya 4 ya. Berarti untuk skor soal benar bisa kita cari melalui 31. Jawaban soal yang benar dikalikan dengan 4, skornya tadi hasilnya adalah 124. Kemudian untuk skor soal yang salah, itu tadi yang salah ada 6. Kemudian skor soal salah itu adalah negatif 2. Berarti skor soal yang salah itu adalah 6 dikalikan dengan negatif 2. Ingat, positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 12. Kemudian untuk skor soal yang tidak dijawab tadi sudah kita hitung ini, ada 3. Nah, ketika tidak dijawab tadi, nilainya adalah negatif 1. Berarti skor yang tidak dijawab itu adalah 3 dikalikan dengan negatif 1, sehingga diperoleh skornya adalah negatif 3. Nah, kita udah dapat nih, skor soal benarnya 124, salahnya negatif 12, dan tidak dijawabnya negatif 3. Berarti skor yang diperoleh Rita bisa kita cari dengan cara 124 ini, yang ini, ditambah dengan negatif 12, ditambah dengan negatif 3. Nah, yang negatif 12 ditambah dengan negatif 3 kan hasilnya adalah negatif 15. Berarti bisa kita cari nih 124 ditambah dengan negatif 15, sehingga hasilnya diperoleh 109. Oke, mungkin untuk pemaparan materi pada operasi hitung campur pada penerapan kehidupan sehari-hari cukup sampai di sini. Nanti jika ada yang dibingungkan atau ada kendala ketika mengerjakan penugasan ataupun soal-soal yang berada di modul, nanti boleh ditanyakan melalui WA group atau diskusi. Nanti bisa chat ke Ibu melalui WA juga. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.